Bab 441. Doki tiba-tiba melonjak hebat di dalam hutan lebat. Sesaat kemudian, sesosok manusia meluncur ke tanah ketika dia menembak ke belakang sebelum akhirnya menabrak batu yang menonjol di tanah. Wajahnya berkedut dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan kekejaman dan kebrutalan melintas di mata pemuda-muda berpakaian kuning ini. Namun, tanpa menunggu dia untuk bertindak, bayangan hitam di depannya tiba-tiba melintas dan berhenti. Bayangan hitam yang sangat besar membawa suara angin terbelah saat berat dan dengan marah menabrak kepala mantan di depannya. Jangan! Bayangan gelap menerkam di depannya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya akhirnya menyebabkan kejutan melintas di mata pria berpakaian kuning saat dia berteriak tanpa sadar. Saat suara pria berpakaian kuning terdengar, bayangan gelap yang menghantam wajahnya tiba-tiba berhenti. Meskipun bayangan gelap telah berhenti dengan sangat tepat waktu, angin yang terkandung dalam ayunan itu masih melayang di udara dan dengan kejam menyebabkan wajah pemuda berpakaian kuning itu mengalami pergolakan perubahan beberapa kali seolah-olah itu adalah air, gelombang. Baru saat itulah dia pulih. Bayangan gelap berangsur-angsur pergi dan penguasa besar dimasukkan ke tanah di depan pria berpakaian kuning itu. Pria muda berjubah hitam itu memandang ke bawah ke arah pria berpakaian kuning dari atas. Suaranya yang samar menyebabkan wajah yang terakhir bergetar lagi, "Serahkan kartu kristal apimu. Kamu siswa baru. Mengapa Anda membutuhkan kartu kristal api kami?" Pria berpakaian kuning menelan seteguk air liur dan menatap 4 pertempuran sengit lainnya terjadi. Matanya berputar sedikit ketika dia membuka mulut untuk bertanya. "Tentu saja, kami ingin energi api," Xiao Yan tertawa lembut. Telapak tangannya, yang memegang penguasa Suan berat dengan erat, mempererat genggamannya sedikit lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, "Serahkan kartu kristal api Anda dalam 10 detik atau saya akan mengalahkan Anda terlebih dahulu sampai Anda setengah mati dan mengambilnya sendiri. Pilihan mana yang Anda pilih?" Rasa dingin menyapu hati pria berpakaian kuning itu saat dia memandangi wajah tampan, halus, dan tampan milik Xiao Yan. Orang ini benar-benar menakutkan. Saat dia merasakan nada sedingin es dalam suara Xiao Yan, pria muda berpakaian kuning merasa keengganan di hatinya, tetapi dia tidak berani menunda-nunda. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengeluarkan kartu kristal berwarna biru pucat dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ketika menerima kartu itu. Matanya melirik nomor di atasnya, 32, dan mengangguk pelan di dalam hatinya. Tidak buruk. Panen yang sangat bermanfaat. Sungguh tak terduga bahwa orang ini sebenarnya lebih kaya daripada orang-orang yang sebelumnya mereka rampok. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergerak ketika dia memegang kartu di tangannya. Kaki kanannya menendang kuil pria berpakaian kuning itu dengan kekuatan yang tidak keras maupun lunak, secara kebetulan mengendalikan kekuatan sehingga ia hanya menendang orang itu sampai ia pingsan, dan tidak sampai kehilangan nyawanya. Tidak lama setelah Xiao Yan menghabisi pria berpakaian kuning, 4 pertempuran lainnya juga mendekati ujung mereka. Beberapa saat kemudian, ketika 4 sosok manusia melambung dengan kuat dari tanah dan bertabrakan bersama, pertempuran akhirnya berakhir. 5 kartu kristal api. Jika kita mengurangi 7 hari minimum yang dijamin energi api, kita mendapatkan total energi api 125 hari, yang dapat didistribusikan. Setiap orang secara kebetulan dapat dialokasikan 25 hari energi api. Tidak ada perbedaan pendapat, kan? Xiao Yan menerima kartu kristal api dari tangan mereka berempat dan menghitung. Setelah itu, dia melambaikan 5 kartu dan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan kepada mereka. Iya, mereka berempat mengangguk. Karena mereka telah menyetujui metode distribusi ini, tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk tidak setuju. Melihat mereka berempat mengangguk,
Xiao Yan tersenyum dan melemparkan kartu ke arah mereka berempat sambil berbicara sambil tersenyum, "Semuanya, ambil sendiri. Jika tidak cukup, ambil dari kartu kristal lain." Kelima orang memegang kartu di masing-masing tangan mereka dan menggunakan kekuatan untuk menggosok mereka satu sama lain. Cahaya segera melintas. Nomor asli berwarna merah pada kartu kristal hitam dan gelap meningkat sedikit lagi. Setelah menyambar energi api, Xiao Yan melemparkan kartu kristal biru pucat kembali ke dada beberapa siswa akademi dalam. Dia tersenyum pada mereka, yang diikat ke batang pohon, tidak bergerak, dan berkata, "Senior, terima kasih atas hadiahmu. Kami akan membayar Anda jika kami memiliki waktu untuk melakukannya di masa depan. Untuk saat ini, kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda terlebih dahulu. Cepat pergi. Saya merasakan ada kelompok lain yang menuju ke arah kami." Xiao Yan berbalik, dan mengucapkan satu kalimat kepada Hu Jia dan tiga lainnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat. Di belakangnya, 4 orang, yang wajahnya dipenuhi kegembiraan, mengikuti sesaat setelah itu. Sekarang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa memilih Xiao Yan sebagai pemimpin adalah keputusan yang cukup bijaksana. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah berhasil memperoleh energi api dari 2 kelompok siswa yang lebih tua akademi dalam. Panen yang melimpah ini benar-benar membuat mereka sangat bersemangat. Sekitar 5 hingga 6 menit setelah kelompok Xiao Yan menghilang, cabang-cabang pohon di bagian hutan ini tiba-tiba bergetar sedikit. Segera, 5 bayangan muncul. Setelah mereka muncul dan melihat 5 siswa akademi dalam yang lebih tua yang telah diikat ke pohon, bahkan dengan mulut tertutup, wajah mereka langsung terpana. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain. Salah satu dari mereka dengan hati-hati memotong talinya. Segera, 5 orang sial itu jatuh dengan lesu dan terengah-engah. "Kami benar-benar dirampok oleh siswa baru." Setelah menarik napas, pria berpakaian kuning itu segera melompat dan mengutuk keras dengan wajah hijau. Sekelompok siswa yang lebih tua, yang baru saja tiba setelah mendengar bentrokan perkelahian, terkejut ketika mereka mendengar kutukan dari pria berpakaian kuning ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan ekspresi aneh ketika mereka melihat kelompok pria berpakaian kuning itu. "Apa yang kamu lihat? Jika Anda bertemu dengan kelompok itu, Anda pasti tidak akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mengapa sekelompok siswa baru ini memiliki orang yang tidak normal?" Ekspresi aneh dari pihak lain menyebabkan pria berpakaian kuning itu menjadi marah. Dia tidak peduli apakah kelompok inilah yang memancing mereka keluar dari perairan yang dalam atau yang lain. Dia hanya membuka mulutnya dan memarahi. Bagaimanapun, mereka mungkin dapat merampok siswa baru di hutan ini, tetapi mereka juga diizinkan untuk menyerang siswa yang lebih tua. Yakinlah bahwa kita tidak akan menjadi tidak berguna seperti beberapa orang yang sebenarnya memiliki energi api mereka dicuri oleh siswa baru. Ini adalah kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun terakhir Akademi Dalam. Di masa depan, Anda mungkin akan dianggap terkenal di Akademi Dalam. Seseorang yang memimpin kelompok itu juga menjadi sedikit marah karena kata-kata pria berpakaian kuning dan terlalu malas untuk terus berhenti di sini. Dia melambaikan tangannya dan memimpin teman-temannya untuk dengan cepat pindah ke hutan lebat. Mereka segera menghilang. Ketika Anda semua bertemu dengan mereka, Anda akan tahu definisi depresi. Apa gunanya memiliki mulut sekuat itu sekarang? Pria berpakaian kuning itu mengayunkan tinjunya dengan marah ke arah kelompok yang baru saja pergi. Dia mengeluarkan kartu kristal api berwarna pucat dari dadanya dan melihat nomor yang mencolok 7. Ekspresinya suram, hampir seperti badai akan mendekat. Dia tampak sangat menakutkan. Hampir 3 jam setelah Xiao Yan merampok kelompok pria berpakaian kuning itu, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok lain yang terdiri dari murid-murid Akademi Dalam yang lebih tua saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Namun kali ini, rencana mereka benar-benar hancur.
Ini karena kelompok siswa yang lebih tua ini memiliki tingkat kerja sama dan kerja tim yang jauh melampaui harapan kelompok Xiaoyan. Ketika mereka bertemu dua kelompok dari akademi dalam sebelumnya, tim 5 orang Xiaoyan telah mengandalkan kekuatan individu yang luar biasa untuk menyebar lawan dan akhirnya mengalahkan masing-masing secara individual. Namun kali ini, mereka telah bertemu dengan pelat logam yang keras. Meskipun kelompok ini awalnya merasa panik ketika mereka disergap oleh kelompok 5 orang Xiaoyan, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat sebelum mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Mereka berlima saling membelakangi, mirip seperti drum logam. Tidak peduli bagaimana kelompok 5 pria Xiaoyan menggoda mereka, mereka hanya mengandalkan kerjasama dan kerjasama tim yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan serangan. Setelah situasi yang tampaknya seperti jalan buntu ini berlangsung sekitar setengah jam, Xiaoyan akhirnya membuat keputusan yang menentukan, melambaikan tangannya dan memimpin timnya untuk mundur. Kali ini, mereka kembali dari perburuan tanpa imbalan. Itu juga karena mereka telah mengalami kegagalan ini sehingga mereka benar-benar mengerti perbedaan macam apa yang ada dalam tingkat kerja sama tim mereka jika dibandingkan dengan orang-orang dari akademi dalam. Setelah mengenali kekurangan mereka, kelompok 5 orang Xiaoyan juga mulai merasa keluar dan berlatih bersama. Setelah 1 malam pelatihan tanpa tidur, tingkat kerjasama di antara mereka mungkin tidak dikatakan telah melonjak, tetapi dibandingkan dengan kemarin, itu merupakan peningkatan yang sangat besar. Ini karena paling tidak, mereka baru-baru ini mulai tahu cara bergandengan tangan dan tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berinteraksi dengan salah satu dari 5 lawan pada saat yang sama seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Harus dikatakan bahwa 1 malam praktik kerjasama di antara 5 kelompok pria Xiaoyan ini memang menguntungkan mereka. Ini karena keesokan paginya, kelompok Xiaoyan secara kebetulan dan beruntung bertemu dengan kelompok yang memaksa mereka mundur kemarin. Ketika kedua pihak bertemu, mereka awalnya terkejut. Segera setelah ini, pertempuran berapi sekali lagi meletus. Kali ini, kelompok Xiaoyan akhirnya, tidak seperti kemarin, tidak merasa seolah-olah tangan dan kaki mereka terikat. Meskipun mereka masih mengalami kesulitan menembus kerjasama seperti drum logam, setidaknya, ada kecenderungan samar mereka mampu membalas. Kelompok itu dari akademi dalam juga menemukan peningkatan kelompok Xiaoyan. Selain itu, mereka juga terkejut menemukan bahwa ketika keterikatan antara kedua belah pihak menjadi lebih kuat, kerjasama dalam kelompok Xiaoyan juga terasa selama pertempuran dan secara bertahap menjadi lebih terampil. Jika terus seperti ini, kemungkinan mereka benar-benar akan dihabisi seandainya mereka menunggu sampai kerjasama lawan mereka menjadi lebih terampil. Kali ini, kelompok Xiaoyan akhirnya, tidak seperti kemarin, tidak merasa seolah-olah tangan dan kaki mereka terikat. Meskipun mereka masih mengalami kesulitan menembus kerjasama seperti drum logam, setidaknya, ada kecenderungan samar mereka mampu membalas. Namun, tidak lama setelah kelompok Xiaoyan mulai mendapat keuntungan, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa tampaknya ada 2 kelompok di sekitar mereka, yang terbang ke arah mereka dan bergegas ke medan perang mereka. Jelas, mereka tertarik oleh undulasi Douqi yang disebabkan oleh pertarungan di sini. Segera, dia tidak berani menunda lagi. Dengan lambaian tangannya dia berkata dengan tegas, "Ayo pergi dari sini." Mendengar teriakan Xiaoyan, Baisan dan yang lainnya, yang sudah bertarung sampai mereka punya perasaan, segera terpana. Meskipun mereka merasa enggan meninggalkan situasi yang baik ini, karena peringatan yang sangat akurat dari Xiaoyan selama 2 hari ini, mereka hanya bisa dengan paksa berhenti dan mengikuti Xiaoyan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat. Akhirnya, mereka menghilang dari pandangan kelompok akademi dalam yang anggotanya dipenuhi keringat setelah bertempur melawan kelompok Xiaoyan selama beberapa waktu. Peningkatan orang-orang ini terlalu banyak.
Lain kali kita bertemu, kerjasama kita kemungkinan tidak akan menimbulkan banyak hambatan bagi mereka. Seorang pria muda, yang tampak seperti pemimpin kelompok ini, menatap tempat di mana kelompok Xiao Yan menghilang. Dia tidak bisa menahan kutukan dengan lembut dengan wajah suram. Setelah pertarungan kali ini berakhir dengan seri, kelompok siswa yang lebih tua dari akademi dalam ini tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka menemukan bahwa kelompok siswa baru ini, 3 pria dan 2 wanita, tampaknya secara ekspresif menghubungkan mereka. Selama tidak ada kelompok lain di dekatnya, kelompok siswa baru ini, yang bersembunyi di sudut yang gelap dan sunyi, akan menyerang mereka dari arah yang berbeda, melelahkan mereka sampai mereka benar-benar kelelahan. Dalam satu hari yang singkat, kelompok siswa yang lebih tua dari akademi dalam ini telah diserang oleh kelompok Xiao Yan tidak kurang dari 5 kali. Selain itu, selama 5 kejadian ini, mereka menyadari bahwa kerja sama dan kerja tim dalam kelompok Xiao Yan menjadi semakin kuat. Hanya pada saat ini mereka menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar menggunakannya sebagai batu loncatan. Namun, pada saat mereka menyadari hal ini, sudah agak terlambat. Oleh karena itu, saat ini mereka telah menemukan bahwa mereka sekali lagi dikelilingi oleh kelompok 5 orang Xiao Yan, yang telah bertahan lama dan mengganggu mereka. Kali ini, kerjasama yang ditampilkan kelompok 5 orang Xiao Yan akhirnya menyebabkan mereka putus asa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kelompok itu, yang telah menyebabkan tim 5 orang Xiao Yan menjadi bingung pada pertemuan pertama mereka, diserang oleh kelompok ini sampai mereka hancur berkeping-keping. Sebagai pecundang, energi api di tangan mereka secara alami berfungsi sebagai rampasan perang dan ditangkap oleh kelompok Xiao Yan. Setelah pertempuran ini, berita bahwa ada sekelompok siswa baru yang berburu energi api di tangan para siswa yang lebih tua di akademi akhirnya dan secara bertahap mulai menyebar di dalam hutan. Karena itu, beberapa kelompok siswa senior dari akademi dalam mulai panik. Seluruh hutan untuk lomba berburu juga mulai kacau balau. Pertunjukan yang baik tampaknya telah dimulai secara resmi. Bab 442. Bab 442, Kekuatan Berjuang Setelah Membentuk Grup. Hei, aku dengar ada sekelompok siswa baru di hutan yang memburu siswa yang lebih tua. Ah, itu tidak benar. Kelompok mana yang cukup kuat untuk melakukannya? Mereka benar-benar bisa mengalahkan orang-orang itu. Haha, siapa lagi? Tentu saja itu adalah kelompok siswa masuk terkuat. Kelompok Xiao Yan. Mereka punya nyali. Selama 2 hari ini, kami, para siswa baru, diintimidasi oleh para itu dengan segala macam cara. Sekarang, giliran mereka untuk merasakan bagaimana rasanya dirampok dan dipukuli. Sangat bagus. Itu benar-benar mengurangi amarah saya. Haha, ayo cepat. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa bertemu dengan kelompok Xiao Yan di hutan. Selama kita mengikuti di belakang mereka, kita tidak perlu khawatir tentang siswa yang lebih tua dari akademi dalam. Berbagai macam rumor mulai menyebar ke seluruh hutan. Pada saat ini, masalah mengenai kelompok Xiao Yan yang memburu siswa yang lebih tua sudah hampir menyebar ke seluruh hutan. Terlepas dari apakah itu siswa yang lebih tua atau kelompok siswa baru, mereka semua terpana dengan berita yang mengejutkan ini. Tidak lama setelah desas-desus ini mulai menyebar, tepat ketika orang-orang ini mempertahankan sikap ragu-ragu, 4 kelompok siswa yang lebih tua berwajah suram dari akademi dalam dipenuhi dengan kemurungan dan kemarahan ketika mereka langsung menuju ke tepi hutan tanpa mendengar atau repot-repot untuk melihat-lihat mereka. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa kelompok siswa baru di sepanjang jalan, mereka tidak menyerang mereka. Mereka hanya meninggalkan hutan dengan wajah gelap dan serius. Siswa baru mungkin memiliki keraguan mengenai tindakan mereka, tetapi kelompok siswa yang lebih tua memahaminya dengan sangat jelas. Menurut aturan, jika kelompok siswa yang lebih tua di hutan kehilangan salah satu dari energi api mereka sampai mereka memiliki kurang dari energi api,
mereka akan kehilangan kualifikasi untuk terus tinggal di dalam hutan untuk berpartisipasi dalam persaingan berburu. Selain itu, mereka harus segera meninggalkan sekitarnya. Jelas, keempat kelompok ini meninggalkan tempat ini, yang membuat mereka sangat malu, dengan cara yang sangat tidak diinginkan karena jumlah energi api mereka telah turun di bawah 10. Banyak tatapan di dalam hutan yang dikirim dari empat kelompok. Segera, tempat itu menjadi agak lebih tenang. Hanya beberapa saat kemudian, keraguan masih muncul dalam beberapa tatapan akhirnya dan benar-benar menghilang. Menggantinya adalah keseriusan dan kemarahan yang samar. Kemunculan siswa baru yang merampok siswa yang lebih tua justru pada dasarnya tidak pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Sebagai kelompok siswa yang lebih tua di Akademi Dalam, kejadian tiba-tiba saat ini dari peristiwa yang terjadi di dalam hutan ini seperti tamparan yang dilemparkan dengan kejam ke wajah-wajah oleh siswa yang lebih muda. Apalagi tamparan ini sebenarnya keras dan jelas. Siswa baru yang bertindak dengan sikap angkuh. Mereka akan membayar harganya karena kesombongan mereka sendiri. Tatapan semua siswa yang lebih tua menarik diri dari tepi hutan ketika mereka berbicara dengan kejam. Segera, satu sosok manusia demi satu tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Beberapa kelompok, yang sangat mementingkan diri sendiri, mulai tidak tahan lagi ketika mereka mengambil inisiatif untuk mulai mencari kelompok Xiaoyan. Setiap tahun, siswa baru ditekan oleh siswa yang lebih tua. Ini pada dasarnya adalah tradisi pada titik ini. Karena itu, mereka benar-benar tidak ingin ada siswa baru untuk memutus siklus ini yang pernah mereka alami. Karenanya, mereka saat ini perlu untuk sepenuhnya menghilangkan kesombongan kelompok siswa baru itu. Karena hal ini, beberapa kelompok siswa yang lebih tua mulai senapan ke seluruh hutan. Namun, setelah mencari sepanjang hari, mereka tidak menemukan jejak sedikit pun dari kelompok Xiaoyan. Sama seperti mereka berpikir bahwa kelompok 5 pria Xiaoyan telah mulai melarikan diri jauh. Dari rasa takut, kelompok siswa baru yang sombong ini sekali lagi muncul bertentangan dengan harapan semua orang. Dalam pembukaan kosong di dalam hutan, layu, daun kuning tersebar di seluruh tanah, membentuk lapisan tebal yang tampak seperti karpet berwarna kuning. Pada saat ini, ada 5 siswa baru, yang wajahnya ditutupi dengan tanah dan debu di tanah terbuka ini. Mereka memiliki punggung yang saling berhadapan saat mereka membentuk lingkaran kecil. Tatapan mereka dipenuhi amarah ketika mereka memandangi 5 pemuda yang mengelilingi mereka. Masing-masing dari 5 pemuda ini mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Serahkan energi api dan kamu akan menghindari pemukulan yang kejam, bagaimana menurutmu? Seorang pria muda, yang jelas-jelas adalah siswa yang lebih tua di Akademi Dalam, mengangkat matanya. Rambutnya tergerai di pundaknya. Sekilas, ia memiliki aura feminin. Pada saat ini, pemuda berambut panjang ini sedang mengamati 5 siswa baru yang melakukan perlawanan ketika dia berkata dengan senyum tipis. Serahkan pantatku. Jika mau, Anda bisa langsung datang dan menyambarnya. Aku, ayahmu, akan keluar dan menggigitmu sekali-sekali pun aku harus dipukuli dengan keras. 5 siswa baru, yang dikelilingi, memiliki karakter yang tangguh dan banyak sikap. Mereka dengan sembarangan menghapus jejak darah dari sudut mulut mereka dan salah satu dari mereka segera memuntahkan darah ketika dia mengutuk dengan marah. Tulang yang keras. Pemuda berambut panjang itu bertepuk tangan dan tertawa pelan, baiklah. Karena Anda semua tidak akan bekerja sama, kami hanya dapat menjatuhkan Anda terlebih dahulu dan mengambilnya sendiri. Bah, apa yang ada untuk menjadi sombong? Jangan berpikir bahwa Anda dapat berjalan secara horizontal tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah siswa yang lebih tua. Ketika Anda semua bertemu senior Xiaoyan dan yang lainnya, Anda hanya bisa dengan patuh menyerahkan energi api Anda. Hahaha, siapa bilang kita siswa baru tidak memiliki kemampuan untuk menolak? Seorang siswa baru tertawa terbahak-bahak. Tawa itu berisi ejekan yang sulit disembunyikan. Xiaoyan,
Alis pemuda berambut panjang itu melompat sedikit ketika mendengar nama ini. Senyum di wajahnya berangsur-angsur memucat ketika dia dengan dingin tertawa, sepertinya kalian semua menaruh harapan pada mereka. Sayangnya, kelompok itu telah menghilang selama 2 hari terakhir ini. Siapa yang tahu kemana mereka pergi untuk bersembunyi? Lain kali ketika mereka muncul, akhir mereka tidak akan jauh lebih baik daripada milikmu. Karena itu, berhentilah bermimpi seperti itu. Dengan patuh serahkan energi api Anda dan Anda dapat menghindari pemukulan yang keras. Begitu dia mengatakan itu, pemuda berambut panjang itu melambaikan tangannya. Keempat temannya, yang telah mengepung siswa baru, perlahan-lahan maju selangkah. Doki yang kuat bangkit dari dalam tubuh mereka. Ketika doki mengalir, banyak daun kuning layu mulai berkibar di sekitar. Keke, senior ini, apakah kamu mengacu pada kami? Tepat ketika kelompok siswa yang lebih tua itu bersiap untuk mengalahkan kelompok pemberani dalam satu kesempatan, tawa lembut tiba-tiba terdengar di seluruh tempat kosong. Keke, senior ini, apakah kamu mengacu pada kami? Tepat ketika kelompok siswa yang lebih tua itu bersiap untuk mengalahkan kelompok pemberani dalam satu kesempatan, tawa lembut tiba-tiba terdengar di seluruh tempat kosong. Suara tiba-tiba yang terdengar menyebabkan doki yang mengalir di tempat ini menjadi sedikit membosankan. Semua tatapan tiba-tiba mengikuti arah dari mana suara itu berasal, di mana ia dilemparkan. Akhirnya, mereka berhenti di cabang pohon di luar area terbuka. Di tempat itu, 3 pria dan 2 wanita tanpa sadar muncul. Mereka tersenyum ketika mereka berdiri di sana. Pria muda berjubah hitam yang memimpin mereka memiliki seorang penguasa hitam besar yang diikat di punggungnya, mengungkapkan identitas mereka. Senior Xiaoyan. Kelompok siswa baru, yang dikelilingi, menghentikan pandangan tertegun mereka pada pemuda berjubah hitam itu sebelum kegembiraan liar segera menyerbu wajah mereka. Sebuah suara bersemangat tanpa sadar berteriak. Di hutan ini, di mana siswa baru hanya bisa diganggu, kelompok Xiaoyan tidak diragukan lagi jerami terakhir yang menyelamatkan jiwa di dalam hati semua siswa baru. Ini karena ini adalah satu-satunya kelompok yang berhasil mengalahkan siswa yang lebih tua. Kamu adalah Xiaoyan. Kalau begitu, kamu pasti kelompok yang berlarian memburu murid-murid yang lebih tua untuk energi api mereka, kan? Ketika dia mendengar teriakan pemuda itu, ekspresi pemuda berambut panjang itu sedikit berubah. Tatapannya menatap tajam pada kelompok 5 pria Xiaoyan saat dia tertawa dingin. Sangat bagus, benar-benar tidak terduga bahwa kalian semua benar-benar memiliki nyali untuk muncul. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, pemuda berambut panjang itu perlahan maju selangkah. Doki yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, 4 sosok manusia melintas dari belakangnya. Mereka segera mendarat di sekitar pria muda berambut panjang ini dengan tertib. Tampaknya mereka berdiri secara acak, tapi itu cukup cerdik. Formasi ini akan memungkinkan mereka untuk bereaksi terhadap serangan apapun dari arah mana saja kapan saja. Serahkan energi api, atau kita akan mengambilnya sendiri. Ketika formasi 5 pria terbentuk, kepercayaan diri pemuda berambut panjang itu melonjak tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan berbicara dengan Xiaoyan. Kata-kata ini, bisakah kamu biarkan aku mengatakannya? Xiaoyan tertawa pelan. Dia mengamati ekspresi gelap dan serius yang langsung terbentuk pada wajah pemuda berambut panjang dan rasa dingin melintas di mata gelapnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan muncul di tempat 2 meter di depan pemuda berambut panjang dengan cara seperti kilat. Dia mengepalkan tinjunya dan doki berwarna hijau dengan cepat muncul. Akhirnya, itu memadat menjadi lapisan berwarna hijau dengan paku yang menonjol dari tinjunya. Setelah penampilannya, kekuatan di tangan Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Orang yang sombong. Pria muda berambut panjang tertawa ketika dia dengan dingin menatap Xiaoyan, yang sedang menyerang sendiri. Bahkan sebelum dia berbicara, keempat temannya yang lain melintas bersamaan.
Beberapa langkah pendek yang menjauhkan mereka langsung tertutup, dan 4 pasang tinju dan kaki, masing-masing membawa ledakan sonik rendah dari memotong udara, dengan keras menabrak Xiao Yan pada saat yang sama. Mereka ingin mengandalkan kerjasama dan kerja tim yang hebat, menggunakan kekuatan 4 orang untuk melukai Xiao Yan dengan satu pukulan. 4 siswa yang lebih tua, yang tidak jauh lebih lemah dari Xiao Yan, menyerang pada saat yang sama. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan akan mengalami kesulitan menerima secara langsung. Namun, ia mengabaikan serangan keempat orang ini. Matanya menatap pria muda berambut panjang di balik bayang-bayang kepalan tangan. Doki yang berwarna hijau semakin terkonsentrasi pada tinjunya. Sama seperti tinju dan kaki, yang berisi kekuatan ganas, hendak mencapai tubuh Xiao Yan, suara tajam angin yang berhembus tiba-tiba merobek udara. Sosok manusia melintas seperti cahaya. Segera, semua orang terpesona sesaat, hanya untuk melihat 4 bayangan hitam turun dari langit seperti menara logam dan mendarat tepat di sekitar Xiao Yan. Sebuah serangan yang telah diseduh dengan sempurna tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, di bawah suara ledakan rendah berulang, mereka sangat bertabrakan dengan 4 siswa yang lebih tua. Riak energi menyebar dari titik-titik tabrakan. Karpet tebal dan layu daun di tanah terbang dengan suara "sua", mengubah daun menjadi hujan yang berterbangan di udara. Gluk, tinju dan kaki 4 siswa yang lebih tua diblokir oleh Sun Er, Baisan, Wu Hao, dan Hu Jia, yang tiba-tiba muncul. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh pembentuk bergetar sedikit. Sesaat kemudian, mereka akhirnya tidak bisa lagi menahan kekuatan kuat yang dengan cepat ditransmisikan. Wajah mereka memerah. Mulut penuh darah segar diludahkan dengan liar sementara tubuh mereka melesat mundur seperti daun-daun yang jatuh dalam angin musim gugur. Akhirnya mereka duduk di atas tumpukan daun layu. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Saat ketika tubuh 4 siswa yang lebih tua jatuh kembali, bayangan hitam segera menyusul. Dengan kilat, dia muncul seperti hantu di depan pemuda berambut panjang, yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Dia tersenyum pada yang terakhir saat tangannya bergetar. Tinju, yang terbungkus lapisan energi hijau yang berisi paku, menghancurkan pertahanan lengannya yang disilangkan yang diletakkan di depan kepalanya dan menabrak bahunya dengan berat. Sebuah kekuatan segera meledak dan orang bisa mendengar suara retakan yang jelas. Tubuh pria muda berambut panjang jatuh dan menembak kembali. Kakinya terseret ke tanah, meninggalkan bekas luka yang panjang. Akhirnya, dia bertabrakan dengan batang pohon. Suara teredam muncul dan darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pemuda berambut panjang itu mengusap bekas darahnya dengan tangannya dan dia menurunkan wajahnya yang pucat pasi, yang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bukankah orang mengatakan bahwa kelompok siswa baru ini memiliki kekuatan individu yang kuat tetapi koordinasi di antara mereka sangat mengerikan? Kenapa begitu? Hanya dalam 2 hari yang singkat, kerjasama yang mereka tunjukkan sudah kuat sedemikian rupa. Kelima siswa baru, yang berdiri di tengah-tengah tanah kosong, tertegun ketika mereka melihat bahwa pemenang di antara kedua kelompok diputuskan dalam pertukaran belaka. Mereka kemudian menatap pemuda berjubah hitam itu, yang sedang memutar tinjunya sambil berdiri tegak dan juga 4 lainnya di sampingnya. Lama kemudian, sebelum mereka menghirup udara dingin yang dalam. Setelah 5 orang ini membentuk kelompok, kekuatan tempur mereka benar-benar menjadi sekuat ini. Bab 443. Xiao Yan tersenyum sedikit ketika dia melihat cahaya yang dipancarkan dari 2 kartu kristal api saat mereka digosokkan bersama. Dia juga tersenyum pada nomor di kartu kristal hitam gelap, yang melompat sekali lagi. Saat ini, kartu kristal api miliknya menyimpan energi api seharga 74 hari penuh di dalamnya. Jika dia menghitung, tampaknya jumlah energi api ini cukup baginya untuk berlatih selama lebih dari 2 bulan di menara pelatihan Ki Api Langit. Ini bisa dianggap panen yang melimpah. Menambahkan grup ini, kita seharusnya sudah mengumpulkan dari 5 grup sekarang.
Sun Er mengembalikan kartu kristalnya dengan benar. Dia melirik kelima orang, yang diikat ke batang pohon setelah mereka tersingkir dan melanjutkan dengan bahagia, selain dua kelompok yang dikenal sebagai penghenti jahat hitam putih, kita masih bisa merebut dari tiga kelompok lainnya. Sayang sekali hutan ini begitu besar. Mungkin menjadi sulit untuk menemukan tiga kelompok terakhir di dalamnya. Setelah kami mengekspos keberadaan kami, ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok itu semua akan bergegas untuk mengelilingi dan memotong kami. Meskipun kerjasama kami jauh lebih baik setelah 2 hari pelatihan khusus itu, kami hanya dapat menangani satu kelompok dalam satu waktu. 2 kelompok akan menjadi batas kita. Jika ada 3, kita pasti akan dikalahkan. Jia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Beberapa saat kemudian, tatapannya menyapu kelima siswa baru, yang masih berdiri di tengah tanah kosong, dalam keadaan tertegun. Hatinya tiba-tiba bergerak ketika dia perlahan berkata, saat ini, hanya ada 3 kelompok siswa yang lebih tua, tidak termasuk penghenti jahat hitam putih, yang masih memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini. Dengan kata lain, masih ada 15 orang. Namun, kami siswa baru tidak memiliki batasan di mana kami kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi jika energi api kami kurang dari 10. Oleh karena itu, saya pikir seharusnya ada cukup banyak siswa baru yang masih berkeliaran di dalam hutan ini, kan? Lagi pula, hutan ini terlalu besar. Mereka tidak memiliki rute untuk diikuti, sehingga mereka akan mengalami kesulitan besar untuk berhasil meninggalkan hutan dalam waktu sesingkat itu. Apa yang kau rencanakan? Mereka berempat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Baisan merajut alisnya dan bertanya, kumpulkan semua siswa baru bersama. Setelah itu, biarkan berita terpeleset untuk menarik 3 kelompok lainnya. Gunakan kekuatan semua siswa baru untuk menghabisi mereka sama sekali. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan berkata dengan lemah. Menarik mereka semua, itu berarti ketiga kelompok akan menyerang kita. Bagaimana jika siswa baru lainnya tidak berhasil memblokir mereka? Bukankah ini mirip dengan seekor kambing yang memasuki sarang harimau? Ekspresi Baisan sedikit berubah ketika dia mendengar saran yang sangat berani dari Xiao Yan. Mereka perlu menggunakan kerjasama diam-diam untuk hanya mengalahkan satu kelompok. Jika itu adalah 3 kelompok, orang yang akan kalah pasti adalah mereka. Dia tidak ingin memberikan energi api, yang dia raih dengan susah payah, kepada orang lain. Itu mungkin tidak benar. Jika ada jumlah siswa baru yang cukup besar, kita pasti akan dapat memperoleh keuntungan. Jangan meremehkan siswa baru lainnya. Kekuatan mereka jelas tidak lemah jika mereka bisa masuk 50 besar. Hanya karena kurangnya kerjasama di antara mereka bahwa mereka runtuh setelah menerima satu pukulan dari siswa yang lebih tua. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, lagi pula, kita tidak bisa terus menyeret hal-hal seperti ini. Menemukan kesempatan untuk menyelesaikan semuanya dalam sekali jalan akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Tidakkah kalian semua ingin cepat-cepat pergi ke Akademi Dalam dan menyaksikan menara pelatihan Ki Api Langit ini? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bertanya, kita sudah menghabiskan 3 atau 4 hari di dalam hutan ini. Ini bukan solusi untuk terus menyeretnya keluar. Wu Hao mengangguk dan menjawab dengan suara berat. Aku baik-baik saja dengan apapun. Paling-paling, kita hanya harus mengembalikan energi api yang telah kita peroleh. Hu Jia melengkungkan bibirnya. Dia menghadap Xiao Yan dan berkata, sekarang, kamu sudah menjadi pemimpin kelompok. Anda bisa memutuskan sendiri masalah ini. Tidak perlu terlalu sensitif. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Tindakannya ini, untuk mendapatkan pendapat dari teman-temannya, telah dikritik karena terlalu sensitif. Baiklah. Saya akan mendengarkan Anda sekali lagi. Semoga Anda tidak merusaknya. Melihat bahwa Wu Hao dan Hu Jia tidak keberatan, Baisan hanya bisa menganggukkan kepalanya.
Dia jelas tahu bahwa dalam kelompok ini, Xiao Yan sudah memiliki kredibilitas yang menyebabkan Hu Jia dan Wu Hao diyakinkan di hati mereka setelah 2 hari bertarung bersama. Selain itu, Sun Er selalu setuju dengan semua yang dia katakan. Oleh karena itu, kata-kata Baisan pada dasarnya adalah sesuatu yang dapat diabaikan dalam kelompok ini. Siapa yang membiarkannya dalam posisi di mana ia memiliki sedikit pendukung? Melihat bahwa pendapat itu sekali lagi sepakat, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbalik ke arah 5 siswa lainnya. Sambil tersenyum, dia berjalan mendekat dan membalik telapak tangannya. Beberapa obat penyembuhan muncul di tangannya, yang kemudian dia serahkan. Apakah kalian baik-baik saja? Senior Xiao Yan, terima kasih banyak telah membantu kami. Kalau tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa lepas dari dipukuli menjadi kepala babi hari ini. Seorang pria muda, yang tampaknya adalah pemimpin, berbicara dengan wajah penuh rasa terima kasih. Dia agak bersemangat ketika menerima obat penyembuhan, yang diserahkan Xiao Yan. Kita semua adalah siswa baru. Kita harus saling mendukung. Xiao Yan tertawa dengan acuh tak acuh. Tatapannya menatap mereka ketika dia tiba-tiba bertanya, apakah Anda ingin membantu kami membalas terhadap orang-orang itu? 5 siswa baru terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka secara alami mengerti bahwa orang-orang itu yang baru saja disebutkan Xiao Yan merujuk pada siswa yang lebih tua dari akademi dalam yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengertakkan gigi dan mengangguk. Selama 2 hari terakhir ini, mereka telah menanggung cukup banyak dari orang-orang itu, amarah yang sangat bodoh, tetapi mereka hanya berani marah dan tidak berani mengatakan apa-apa karena perbedaan kekuatan mereka. Karena itu masalahnya, aku ingin kalian semua membantu aku dengan sesuatu. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan lembut. Senior Xiao Yan telah menyelamatkan kita sekali, katakan saja apa yang harus dilakukan. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, seorang pria muda dengan tergesa-gesa membenturkan dadanya dan pada dasarnya setuju tanpa ragu-ragu. Teman-temannya di sampingnya juga mengangguk dengan wajah yang dipenuhi kegembiraan. Melihat bahwa kelompok kecil orang ini telah menyetujui dengan cara yang begitu mudah, Xiao Yan juga terkejut. Mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa dalam kesan yang dia tinggalkan dalam kumpulan siswa baru ini ketika dia memimpin kelompoknya untuk memburu siswa yang lebih tua. Sebagian besar siswa baru saat ini sudah melihat Xiao Yan sebagai idola yang mereka puja di dalam hati mereka. Bukan karena alasan lain selain dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk bersaing dengan para siswa yang lebih tua yang telah menindas mereka. Dalam hal ini, terima kasih banyak. Seperti ini, aku ingin meminta kamu untuk mencoba yang terbaik untuk menyebar dan mencari siswa baru di dalam hutan. Setelah itu, beritahu mereka bahwa jika mereka ingin mendapatkan kembali semua energi api yang telah mereka hilangkan dan bahwa jika mereka mempercayai saya, mereka semua dapat berkumpul di tempat ini. Aku akan memimpin mereka dalam pertempuran tanpa ampun melawan para siswa akademi dalam yang sombong. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah mereka dan bertanya dengan lembut, bolehkah aku tahu jika beberapa dari kalian akan setuju? Baik, secara kebetulan, kami berkomunikasi dengan beberapa siswa baru. Karena mereka khawatir akan ditangkap oleh siswa yang lebih tua, banyak dari mereka sudah bersembunyi. Panas berapi menyapu wajah kelima siswa baru. Mereka telah dipimpin oleh kata-kata Xiao Yan sampai darah panas mereka mendidih. Setelah berhari-hari diintimidasi dan ditekan, mereka akhirnya bisa membalas. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ya, beberapa dari Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, jika Anda bertemu kelompok siswa yang lebih tua sendirian selama perjalanan, Anda harus terlebih dahulu menyerahkan energi api Anda kepada mereka. Aku, Xiao Yan, akan mengkompensasi energi api yang telah hilang setelah ini selesai.
Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya saat dia mengingatkan kelima orang ini. 5 siswa baru menganggukkan kepala ketika mendengar ini. Mereka segera menangkupkan tangan mereka ke arah Xiao Yan dan berkata, "Senior Xiao Yan hanya bisa menunggu kita membawa siswa baru lainnya. Selama Anda memimpin kami berani mengikuti Anda untuk membalas terhadap itu." Begitu mereka mengatakan itu, mereka berlima dengan cepat berpisah. Di bawah fokus Xiao Yan, mereka dengan cepat masuk ke hutan lebat dan menghilang di antara dedaunan pohon yang bergerak. Hihi, sudah beres. Selanjutnya, mari kita tunggu siswa baru berkumpul. Begitu semua orang sudah berkumpul, pembalasan dendam mutlak kita akan dimulai. Xiao Yan berdiri, berbalik dan tersenyum ketika berbicara dengan Sun Er dan 3 lainnya. Mungkin itu karena mereka memiliki harapan untuk membalas terhadap siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam, tetapi efisiensi dari 5 siswa baru begitu luar biasa yang menyebabkan Xiao Yan agak heran. Hanya dalam satu pagi, ada siswa baru dengan hati-hati muncul di sekitar tempat terbuka ini satu demi satu. Hanya ketika mereka melihat bahwa yang duduk bersila di antara pepohonan dan beristirahat adalah kelompok 5 orang Xiao Yan yang benar-benar diyakinkan. Setelah itu, sosok manusia mulai muncul di dalam hutan yang sunyi. Satu demi satu, sosok yang tampak menyedihkan mendarat dan masuk ke ruang kosong ini. Ketika tatapan mereka menyapu kelima siswa yang lebih tua, yang diikat ke batang pohon oleh Xiao Yan, kebencian yang telah menumpuk di hati mereka selama 2 hingga 3 hari akhirnya mulai mereda. Siswa-siswa baru ini diaglomerasi di sini dari berbagai lokasi dan sangat sadar, tidak berani mengganggu 5 pria Xiao Yan, yang berlatih dengan mata tertutup. Satu demi satu, mereka membentuk-bentuk melingkar, mengelilingi kelompok 5 pria Xiao Yan. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak siswa baru yang muncul dengan sukses dari hutan lebat menuju tanah kosong ini. Tatapan mereka tanpa sadar berkumpul pada pria muda berjubah hitam di tengah pengepungan, membawa perasaan memuja yang samar-samar memanas di dalam diri mereka. Pada saat tertentu, Xiao Yan, yang matanya tertutup, akhirnya membukanya perlahan. Dia mengamati siswa baru di sekitarnya, yang duduk bersila dengan tertib di sekitarnya dengan mata berbinar. Senyum penuh kepuasan muncul di wajahnya. Jumlah ini tidak mengecewakannya. Semua orang, apakah Anda ingin mengembalikan keluhan yang Anda alami selama 2 hari terakhir ini karena siswa yang lebih tua Akademi Dalam diri yang benar? Xiao Yan perlahan-lahan melepaskan napas tertahan dan suaranya tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. Iya. Suara-suara murka tertib rendah mengguncang daun pohon di pohon-pohon di sekitar mereka. Xiao Yan mengangguk sedikit ketika dia melihat kemarahan dan kebencian yang menyerbu wajah para siswa baru. Apa yang dia inginkan adalah kemarahan yang telah diaglomerasi menjadi kemarahan. Cabang-cabang pohon di antara pohon-pohon tiba-tiba bergerak. 2 atau 3 sosok manusia muncul. Ada lusinan tatapan yang melompat dari tanah terbuka. Senior Xiao Yan, kami melakukan apa yang Anda minta dan memperlihatkan posisi kami pada 3 kelompok lainnya. Sekarang, mereka kemungkinan sedang bergegas ke tempat ini. Cabang-cabang pohon di antara pohon-pohon tiba-tiba bergerak. 2 atau 3 sosok manusia muncul. Ada lusinan tatapan yang melompat dari tanah terbuka. Bagus. Xiao Yan bertepuk tangan berat. Dia tiba-tiba berdiri dan pandangannya memandang sekeliling pada siswa baru, yang matanya dipenuhi amarah, meskipun penampilan mereka menyedihkan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Semuanya, sembunyikan dirimu dengan benar. Hari ini, kami akan memberikan tamparan kejam kepada siswa yang lebih tua dan angkuh itu." Saat suara Xiao Yan jatuh, hampir 40 siswa segera mulai memasuki sikat padat di sekitar mereka dengan tangkas. Hanya dalam sekejap mata, tanah terbuka yang semula ramai sekali lagi menjadi kosong. Semuanya, persiapkan dirimu. Kita harus menghabisinya dalam 1 pukulan. Xiao Yan tersenyum dan mengingatkan Sun Er dan 3 lainnya. Iya nih.
Di atas pohon besar di suatu tempat di hutan lebat, dua lelaki tua duduk bersila di sana dengan mata terbuka. Mereka saling memandang. Tawa lembut perlahan bergema di udara. Hihi, ini akan menjadi hidup sekarang. Bab 444. Kelompok 5 Xiaoyan duduk bersila dengan mata tertutup di tanah hutan kosong. Seluruh hutan menjadi sunyi senyap. Namun, suasana rendah namun dalam yang agak menekan itu mengindikasikan bahwa akan ada badai yang tiba di tempat ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Pandangannya tiba-tiba menyapu sisi utara hutan. Lebih dari 10 ki yang kuat telah muncul dalam jangkauan persepsi spiritualnya dari lokasi itu. Mereka datang. Xiaoyan menghembuskan nafas lembut. Dia memutar tubuhnya, dan pusaran di tubuhnya bergetar sedikit. Utas Doki mengalir keluar. Akhirnya, itu menjadi seperti banjir yang berderap dan mengalir melalui jalur ki-nya. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan kondisi Xiaoyan naik ke puncak, tepat sebelum kedatangan pertempuran besar ini. Mendengar kata-kata lembut Xiaoyan, Sun Er dan 4 lainnya di sampingnya juga membuka mata mereka. Mereka mengangguk sedikit dan cahaya Doki yang samar mulai terlihat sebagian di permukaan tubuh mereka, menunggu pertarungan besar yang segera terjadi. Tidak lama setelah Xiaoyan berbicara, beberapa sikat di kejauhan tiba-tiba berubah sedikit. Lebih dari 10 bayangan segera muncul dan kaki mereka mendarat di tanah kosong hampir secara bersamaan. Seperti gelombang laut, ki yang kuat segera menyapu kelompok 5 orang Xiaoyan, yang duduk bersila. Bang! Sama seperti aura yang menindas memasuki radius 5 meter dari kelompok 5 orang Xiaoyan, 5 kis yang berbeda warna, kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuh mereka, berubah menjadi tirai cerah Doki yang melekat di udara di atas mereka, benar-benar menghalangi aura mengamuk. Mereka memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran mereka berani sombong. Melihat kekuatan penindas mereka dibatalkan, ekspresi terkejut melintas di wajah seorang pemuda yang mengenakan senyum dan dengan lembut berkata. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu 10 pria ditambah pemuda di sisi lain dari pembukaan terbuka. Dia menghitung dengan cermat. Tepatnya ada 15 orang. Dengan kata lain, selain kelompok penghenti jahat hitam putih, 3 kelompok terakhir dalam kompetisi berburu ini telah tiba. Sangat bagus, Xiaoyan mengangguk dengan lembut. Suaranya membawa tawa kecil yang bergema di seluruh tanah kosong. Akhirnya, kalian semua telah tiba. Kesombonganmu berakhir sekarang. Serahkan kartu kristal api. Seorang pria muda, yang rambutnya sedikit putih, mungkin karena beberapa alasan, melirik kelompok 5 pria Xiaoyan. Dia dengan dingin berkata, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan kamu dapat melanggar aturan. Dalam bertahun-tahun, aturan kompetisi berburu energi api adalah membiarkan siswa yang lebih tua memberi Anda siswa baru yang arogan pukulan di hutan ini. Ini bermanfaat bagi kehidupan akademi dalam Anda di masa depan. Aturan ini telah bertahan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa mematahkannya. Jika Anda ingin menjadi orang pertama yang melakukannya, Anda mungkin harus mempersiapkan diri untuk membayar harganya. Petik 2. Xiaoyan tertawa. Dia memegang gagang penguasa berat Xuan di tangannya. Sebuah bayangan hitam segera terlintas. Penguasa berat membawa kekuatan tirani yang meniup daun layu di tanah sampai mereka terpisah. Dia melirik ketiga kelompok di depannya dan berkata, jangan ceritakan tentang aturan kuno itu. Karena Anda dapat menyambar energi api di tangan kami, mengapa kami tidak diizinkan melakukan hal yang sama? Selama Anda memiliki kekuatan, posisi yang diburu dan yang diburu dapat berubah kapan saja. Saat ini, Anda semua adalah mangsa kami. Sangat lancang. Namun, saya juga melihat cukup banyak orang seperti ini di masa lalu. Namun, mereka tidak berjalan dengan baik saat tiba di Akademi Dalam. Seorang pria muda dengan tubuh besar tertawa dingin.
Melihat posisi di mana dia berdiri, dia tampaknya menjadi pemimpin dari salah satu kelompok. Kulitnya anehnya putih keabu-abuan, tampak seperti batu. Lengannya, yang hampir 2 kali lipat ukuran orang biasa juga tampaknya memiliki perasaan kekuatan besar. Jelas, anak muda ini haruslah tipe orang yang kekuatan fisiknya sangat tinggi. Aku akui kalian semua cukup kuat. Namun, demi menghadapi siswa yang lebih tua, kami tidak berencana untuk memiliki pertarungan yang adil kali ini. Seorang pria muda yang memiliki senyum di wajahnya mengangkat bahu. Setelah itu, dia tersenyum berkata kepada 2 pria muda yang telah berbicara sebelumnya, Leng Bai, Xiuyan, mari kita serang bersama. Dari penampilan Qi mereka, mungkin cukup sulit bagi kami untuk mendapatkan kemenangan dalam waktu singkat hanya dengan kelompokku. Iya nih, 2 pria muda yang dikenal sebagai Leng Bai dan Xiuyan, ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Bahkan jika mereka berakhir dengan reputasi mengandalkan lebih banyak orang untuk menggertak kelompok yang lebih kecil, mereka harus sepenuhnya menekan siswa baru yang sombong ini. Jika tidak, begitu berita tentang para siswa baru ini merampok para siswa yang lebih tua tersebar di seluruh akademi dalam, para siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api ini akan mengalami kesulitan mengangkat kepala mereka di akademi dalam. Ketika mereka berdua mengangguk, 15 Qi yang kuat tiba-tiba muncul dari daerah itu. Aura mereka berubah menjadi riak energi yang secara langsung meniup daun layu dari tanah sampai mereka menari di langit. Maaf, tapi sebenarnya, kami juga tidak berniat bertarung dengan adil. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyaksikan cahaya Doqi yang agak menusuk di sisi lain. Dia tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Setelah itu, peluit tajam keluar dari mulutnya dan bergema melalui bagian hutan ini. Sua, peluit Xiaoyan baru saja terdengar ketika puluhan sosok manusia tiba-tiba muncul dari semak-semak padat di sekitarnya. Akhirnya, mereka membentuk lingkaran dan mengelilingi 15 siswa yang lebih tua di tengah. Berbagai warna Doqi diaglomerasi di permukaan tubuh mereka. Meskipun kekuatan individu mereka tidak dapat dianggap mendekati kekuatan dari 15 siswa yang lebih tua, memiliki puluhan Doqi muncul pada saat yang sama segera menyebabkan kekuatan mereka menjadi yang lebih kuat yang hadir. Saat puluhan tokoh manusia muncul, ekspresi ketiga pemimpin kelompok tiba-tiba menjadi mengerikan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi. Segera, ekspresi pemuda yang tersenyum menjadi agak gelap dan khusyuk ketika dia berkata, "Saya khawatir bahwa berita sebelumnya adalah sesuatu yang Anda biarkan bocor, kan?" Saat dia merasakan kekuatan yang kuat yang meletus dari lebih dari 40 siswa baru, Xiaoyan menghela napas lega dalam hatinya. Dengan bantuan para siswa baru ini, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat sepenuhnya memusnahkan ketiga kelompok ini. Taktik yang bagus. Hanya saja saya tidak berharap bahwa Anda akan memiliki keberanian dan resolusi untuk benar-benar mengumpulkan semua siswa baru. Ketika Xiaoyan tidak menjawab, itu secara alami berarti dia mengakuinya diam-diam. Melihat ini, keseriusan dan kejutan tambahan tidak bisa membantu tetapi muncul dalam suara pemuda itu. Selama kompetisi berburu energi api di masa lalu, tidak ada kekurangan siswa baru yang ingin mengumpulkan semua kekuatan mereka bersama dan membalas terhadap siswa yang lebih tua. Namun, siswa mana yang dapat melewati kompetisi kualifikasi dan masuk ke akademi dalam yang bukan bagian dari kelas mereka sendiri? Mereka tentu sangat tidak mau mendengarkan perintah orang lain. Karenanya, sangat jarang ada orang yang berhasil mengumpulkan semua siswa baru di kompetisi berburu energi api di masa lalu. Namun, Xiaoyan telah berhasil melakukannya. Tidak heran kalau murid yang lebih tua ini akan kehilangan dirinya. Kau terlalu mengagumiku. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia perlahan mengangkat penggaris berat di tangannya dan tersenyum berkata, "Saya ingin menyusahkan Anda untuk menyerahkan energi api Anda. Banyak dari kita, siswa baru ini telah dirampok oleh Anda.
Karena itu, mereka perlu mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka. Pria muda yang sama menghela nafas sekali lagi. Dia menoleh untuk menghadapi dua pemimpin kelompok lainnya, Leng Bai dan Xiu Yan, dan berkata, sepertinya akan ada pertempuran sengit hari ini. Dari kelihatannya, kita hanya bisa bekerja sama. Iya nih, aku secara kebetulan berpikir untuk mencoba seberapa kuat 5 siswa baru itu. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Saat tangannya melengkung, otot-ototnya yang seperti baja melentur sedikit memberikan perasaan bahwa dia melepaskan kekuatan. Untuk menangkap seorang pencuri, pertama-tama kita harus menangkap raja mereka. Meskipun ada banyak siswa baru, keberanian mereka hanya dibangun di atas orang yang disebut Xiao Yan. Setelah kami mengalahkannya, koalisi siswa baru ini secara alami akan runtuh. Su Xiao, sepertinya kita bertiga harus bekerja sama. Sebuah kilatan melintas di mata Leng Bai saat ia berhasil mengidentifikasi kelemahan siswa baru dengan sekilas. Karena itu masalahnya, maka mari kita biarkan yang kuat berhadapan dengan yang kuat dan dengan paksa merobek penghalang mereka. Petik 2. Mendengar ini, pemuda bernama Su Xiao tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya perlahan dipancarkan, Leng Bai, Xiu Yan, dan aku akan menghentikan 3 orang di depan kita. Yang lain harus menghalangi siswa baru dan 2 gadis cantik di sisi yang berlawanan. 12 siswa akademi dalam mengangguk ketika mendengar kata-kata Su Xiao. Meskipun ada sejumlah besar siswa baru ini jauh lebih lemah daripada mereka. Seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah untuk memblokir mereka. Su Xiao menghela napas panjang dan perlahan maju selangkah. Leng Bai dan Xiu Yan juga mengambil langkah maju untuk berdiri di sampingnya. Tanah sedikit bergetar ketika kaki mereka mendarat di atasnya. Kekuatan mereka bertiga, yang berada di sekitar dado si bintang 6, tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh mereka dan menyapu seluruh tanah kosong. Anda masing-masing akan mengambil 1. Ini adalah pertempuran yang sulit. Para pria akan menghadapi mereka. Sun Er, Anda dan Hu Jia harus membantu siswa baru menahan serangan 12 siswa yang lebih tua. Ekspresi Xiao Yan membeku saat dia melihat kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Su Xiao dan 2 lainnya. Dia menoleh dan berbicara dengan Sun Er. Iya, hati-hati, Xiao Yan GG. Sun Er mengangguk dengan lembut saat dia dan Hu Jia perlahan mundur. Akhirnya, tubuh mereka berkelebat ketika mereka bergabung ke dalam kelompok siswa yang baru. Serahkan pria besar itu padaku. Pandangan Wu Hao menyapu mereka bertiga. Akhirnya, itu berhenti pada pemuda kulit putih keabu-abuan dan berbicara dengan tenang. Ia berspesialisasi dalam kekuatan dan kecepatan. Karena itu, ketika dia memilih lawannya, secara alami akan cenderung menjadi orang-orang yang bertipe kekuatan fisik. Serahkan pria berambut putih itu padaku. Bai San ragu-ragu sedikit sebelum pandangannya berhenti pada Leng Bai. Kalau begitu, aku akan mencari saran dari senior Su Xiao. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan penggarisnya yang berat dan suara angin merobek menyebabkan semua daun layu di tanah di sekitarnya melayang pergi. Sangat diharapkan bahwa kita akan benar-benar diatur dan dipilih oleh orang lain. Melihat aksi kelompok 3 pria Xiao Yan, Su Xiao tertawa. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera menariknya ke bawah. Tawanya mengandung niat membunuh tambahan. Ayo bertarung dan selesaikan ini dengan cepat. Ingat, jangan memandang rendah orang-orang ini bahkan sedikit pun. Mereka semua sangat kuat. Iya nih. Leng Bai dan Xiu Yan mengangguk dengan ekspresi serius. Sama seperti suara yang dikeluarkan dari hidung mereka, ketiga sosok itu mulai bergerak seperti kilat pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan dan 2 lainnya. Pada saat Su Xiao dan 2 lainnya bergerak, 3 kelompok pria Xiao Yan juga menghilang dari tempat itu dengan suara "Sua". Kali berikutnya mereka muncul, 6 sosok manusia sudah berada di tengah tanah kosong. Saat yang kuat mulai bertarung,
Pukulan kuat terlempar. Bab 445. 6 sosok manusia merobek penghalang udara dengan cara seperti kilat di pembukaan hutan. Dalam sekejap, mereka bertabrakan di tengah dan Doki melonjak seperti gunung berapi meletus, menembus udara. Saat Doki bertabrakan, mereka membentuk angin Doki yang kuat yang menghancurkan semua daun layu di tanah. Lawan Xiao Yan adalah pria muda bernama Su Xiao. Fisiknya mungkin yang paling halus dan terlemah di antara ketiga pemimpin kelompok. Namun, dari diskusi sebelumnya, Xiao Yan tahu bahwa orang ini harus sedikit lebih kuat daripada dua orang lainnya. Jika tidak, dengan keangkuhan yang ditampilkan Leng Bai dan Xiao Yan, mereka tidak akan memperhatikan kata-katanya. Namun, mereka berdua tidak setuju dengan berbagai saran Su Xiao tadi. Sepertinya Su Xiao adalah pemimpin mereka. Penguasa berat Suan yang besar memotong udara ketika membawa sekelompok bayangan hitam dan angin yang sangat kencang seperti gunung besar yang menekan ke bawah saat ia menabrak Su Xiao, yang telah muncul di depannya. Penguasa besar hanya setengah kaki dari kepala Su Xiao ketika tubuh yang terakhir dengan lembut melayang mundur satu langkah seperti daun yang terangkat oleh angin sepoi-sepoi. Penguasa besar hanya membawa kekuatannya melewati tubuh Su Xiao sekitar setengah inci. Angin yang terkandung di dalamnya meniup rambut Su Xiao sampai semuanya terangkat. Kekuatan yang sangat hebat. Su Xiao tersenyum dan berkata setelah menghindari serangan dari penguasa berat Xiao Yan. Kakinya segera menekan tanah, dan tubuhnya tampak seolah-olah itu tidak berat ketika dia tiba-tiba maju ke depan. Dia dengan penuh tipu mendekati Xiao Yan dalam sekejap, dan dua belati gelap yang panjangnya sekitar 2 inci ditembakkan ke tangan Su Xiao dari lengan bajunya. Dengan segera, tangannya menari-nari seperti kincir angin ketika belati gelap itu dengan diam-diam membawa banyak bayangan dan angin berputar tipis di sekitar ujungnya. Mereka menusuk dengan cara liar, mempesona langsung ke tubuh Xiao Yan. Serangan Su Xiao di mana dia melambaikan dua belati memiliki kecepatan yang cukup mengejutkan. Dalam hal kecepatan menyerang, Xiao Yan mengakui bahwa dia tidak akan dapat mencapai kecepatan seperti itu. Dia mungkin tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu, tapi itu tidak terlalu sulit untuk dipertahankan. Ukuran penguasa Suan berat mungkin besar dan berat, tetapi juga memiliki keunggulan yang sulit disembunyikan. Ketika penguasa yang berat ditarik kembali, itu akan muncul di depan Xiao Yan seperti perisai. Semua serangan belati yang hampir tak berujung dari Su Xiao mendarat di pedang penguasa. Orang hanya bisa mendengar suara dentang terus-menerus dan melihat percikan api terbang ke segala arah. Hanya dalam beberapa saat, Su Xiao telah melambaikan belati hampir 20 hingga 30 kali dengan cara yang agak gila dan liar. Namun, serangan belati cepat dan kekerasan seperti petir ini benar-benar tidak berguna melawan pertahanan penguasa berat Xiao Yan yang tidak bisa ditembus. Dari angin yang berputar samar yang menyelimuti Su Xiao, tampak bahwa Doki yang dia praktikkan berasal dari afinitas angin yang cepat dan gesit. Karena itu, kecepatan dan kelincahannya benar-benar mengejutkan. Setelah melihat bahwa gelombang serangannya yang kejam tidak berhasil, Su Xiao tidak mundur karenanya. Sebagai gantinya, dia mengandalkan kelincahannya yang melayang seperti daun, dan berulang kali melintas di sekitar Xiao Yan. Belati di tangannya kadang-kadang akan menggambar busur dingin saat itu menembak eksplosif ke arah celah sesekali yang diungkapkan Xiao Yan. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa penguasa yang berat di tangan Xiao Yan sangat mematikan. Jika dia membiarkan lawan memisahkan jarak di antara mereka dan menggunakannya, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar baginya. Oleh karena itu, dia tidak bisa memberi Xiao Yan kesempatan untuk menggunakan penggarisnya untuk kemampuan maksimalnya. Jika dia ingin bertarung, dia harus menekan lawannya sampai yang terakhir tidak punya cara untuk membalas. Ketika dia bertarung dengan orang lain di Akademi Dalam, Su Xiao mengandalkan kelincahan dan kecepatan serangannya,
yang dia banggakan, untuk menekan penantangnya sampai yang terakhir berada pada kerugian besar sebelum yang terakhir benar-benar dapat menampilkan kekuatan mereka. Kekuatan bintang 6 Dadoshi, para siswa di Akademi Dalam memang sangat kuat. Tubuh Xiaoyan sesekali bergerak sedikit. Penguasa berat di tangannya seperti perisai, berulang kali bergerak dan berkedip di sekitar tubuhnya. Visi periferalnya berulang kali menyapu sekelilingnya. Meskipun kecepatan dan kelincahan serangan Su Xiao agak di luar dugaannya, untuk Xiaoyan yang memiliki persepsi spiritual untuk bertindak sebagai matanya, ia akan dapat menyerap segala sesuatu dalam bidang penglihatannya hampir secara instan, terlepas dari kapan lawan menyerang. Setelah itu, ia akan mengambil langkah-langkah pertahanan dan serangan balik. Oleh karena itu, mungkin kelihatannya Su Xiao menyerang dengan ganas di medan perang, tetapi dia tidak menimbulkan sedikit pun ancaman pada Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan sudah secara kasar memahami kekuatan Su Xiao selama kontak mereka sebelumnya. Dia tidak bisa menahan kagum di hatinya. Umur Su Xiao mungkin hanya sekitar 25 tahun. Meskipun kecepatan latihan semacam ini masih memiliki sedikit kesenjangan jika dibandingkan dengan dirinya sendiri, dapat dikatakan bahwa sangat luar biasa memiliki kekuatan semacam ini pada usia itu. Saat itu, ketika Xiaoyan berada di Kekaisaran Jiama, Dadoshi terkuat yang dia temui, dengan pengecualian Nalan Yanran, sebagian besar adalah orang-orang yang telah memasuki usia setengah baya. Selain itu, ayah Xiaoyan, Xiao Zhan, termasuk di antara mereka. Dari ini, terbukti bahwa dengan prestasi Su Xiao, dia mungkin disebut jenius dimanapun dia ditempatkan di Kekaisaran Jiama. Namun, seorang jenius dari kelas ini tidak dianggap langka di Akademi Dalam. Itu memang tempat inti dari Akademi Jianan berada. Akademi Dalam ini benar-benar menyebabkan rasa ingin tahu saya tumbuh. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan penguasa yang berat itu tiba-tiba mengayun ke belakang. Akhirnya, ia menangkis dua belati yang menusuk dengan cara seperti kilat. Pada saat ini ketika pertempuran sengit telah dimulai di mana Xiaoyan berada, tempat-tempat lain juga tiba-tiba masuk ke pertempuran yang akan menyebabkan darah panas orang mendidih. Dalam sekejap, suara menderu, suara pedang dan pisau bertabrakan, dan ledakan Douki berulang kali muncul di hutan yang awalnya sunyi dan kosong. Itu seperti petasan, tampil sangat meriah. Menghadapi Leng Bai, yang kekuatannya hampir sama dengan miliknya, Baisan tidak berani sedikit pun meremehkan mantan. Tombak panjang berwarna perak di tangannya seperti ular piton raksasa. Saat itu berayun dengan tiba-tiba dan dengan keras, petir memotong udara dan membawa suara cici, yang sangat menakutkan. Leng Bai itu cukup terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Baisan. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Tangannya memegang pisau yang sangat besar dengan kilatan dingin. Aura dinginnya tajam saat dia merobohkan dan menariknya. Kadang-kadang, ketika bila memotong pakaian Baisan, itu akan menyebabkan beberapa titik merah muncul di kulitnya. Dibandingkan dengan perkelahian Xiaoyan dan Baisan, Wu Hao adalah yang menyebabkan hati orang-orang dicengkeram ketakutan. Pria muda bernama Xiaoyan tidak menggunakan senjata apapun. Namun, selama pertempuran, ada Douki putih keabu-abuan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah penutup Douki ini, kulitnya yang semula putih keabu-abuan telah berubah menjadi sesuatu seperti batu gunung, memberi orang pandangan yang sangat tajam tentang kekuatan kaku. Saat dia mengayunkan kedua tinjunya yang besar, mereka seperti batu yang melintas. Jika itu adalah orang yang pemalu, kemungkinan dia tidak akan berani bertarung langsung dengan Xiaoyan. Serangan Xiaoyan benar-benar milik tipe kekuatan murni, yang sama sekali tidak memiliki trik. Jika itu adalah orang lain yang bertarung dengannya, lawan mungkin akan mengadopsi gaya bertarung menghindar untuk melawannya. Namun, Wu Hao berbeda. Melihat pedang berwarna darah tebal yang dia gunakan, yang mirip dengan penguasa berat Xiaoyan, kekuatannya juga menakutkan. Memang benar demikian.
Ketika dihadapkan dengan serangan keras Xiao Yan, dia bahkan tidak mengambil setengah langkah ke belakang. Doki yang berwarna darah tanpa henti keluar dari dalam tubuhnya. Dia segera melambaikan tinjunya yang berat, membawa suara ledakan yang lembut dan rendah, karena dia berulang kali menyebabkan tabrakan langsung dengan Xiao Yan. Posisi di mana dia tidak menghindar juga menyebabkan Xiao Yan merasa lebih nyaman saat mereka bertarung. Ketika dia bertarung dengan orang-orang di Akademi Dalam, jarang ada orang yang akan bertarung dengannya dengan cara ini. Segera, dia tidak bisa menahan perasaan menyenangkan di dalam hatinya ketika dia menghadap ke langit dan tertawa keras. Dia mungkin tertawa, tetapi pukulan tinjunya yang berputar tidak sedikit pun melemah karena hal ini. Sebaliknya, serangannya menjadi semakin tajam. Bunyi huhu angin dari tinjunya mengguncang orang sampai gendang telinga mereka terasa sakit. Dalam radius setengah meter dari dirinya, setiap daun layu yang melayang yang bersentuhan dengan tinjunya akan hancur menjadi tumpukan bubuk. Di lahan kosong yang terbuka, ledakan energi yang intens berulang kali memancar dari 3 medan pertempuran. 6 sosok manusia seperti lem saat mereka saling menempel. Kekuatan dasar mereka seperti pisau. Ketika mereka sesekali terungkap, mereka akan memotong pohon di sekitar mereka menjadi 2, tepat di tengah. Di luar 3 pertempuran ini, area yang paling semarak adalah tempat di mana kelompok siswa baru bertarung dengan ke-12 siswa yang lebih tua. Doki multi warna menodai medan perang sampai tampak sangat berwarna dan sangat cantik. Dalam lingkaran pertempuran yang kacau ini, siswa baru mungkin memiliki jumlah yang lebih besar tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak memiliki kerjasama yang baik atau kerja tim. Di sisi lain, ke-12 siswa yang lebih tua di Akademi Dalam tidak hanya memiliki kekuatan individu yang jauh melebihi siswa baru, tetapi juga tingkat kerjasama yang jauh dari apa yang siswa baru harapkan dapat dibandingkan dengan. Karena itu, setelah pertempuran ini dimulai, kadang-kadang akan ada siswa baru yang dikirim terbang dari lingkaran pertempuran ini. Namun, kelemahan siswa baru mulai secara bertahap berbalik dengan partisipasi Sun Er dan Hu Jia. Ini karena dengan landasan, serangan siswa baru secara bertahap menjadi teratur. Akhirnya, Sun Er dan Hu Jia masing-masing membawa beberapa siswa baru ketika mereka memotong pertahanan drum logam dari 12 siswa yang lebih tua seperti 2 pisau tajam, menyebar terpisah kelompok 12 orang yang dipeluk berdekatan dan secara bertahap menelan mereka. Harus dikatakan bahwa efek yang dicapai Sun Er dan Hu Jia sangat penting. Setelah lingkaran pertahanan pihak lain tercabik-cabik, siswa yang lebih tua akhirnya mulai panik. Hanya dalam 7 hingga 8 menit, ada 2 hingga 3 siswa yang lebih tua yang tersingkir dari lingkaran pertempuran setelah tubuh mereka menerima lebih dari 10 kepalan tangan pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka memuntahkan darah dan pingsan. Seluruh medan perang secara bertahap menjadi putih panas pada saat ini. Tingkat kebrutalan pertempuran juga menyebabkan orang agak terpana. Selain tidak menyebabkan kematian, ada cukup banyak orang, yang karena mata mereka yang memerah, telah mengalahkan lawan mereka sampai yang terakhir terluka parah. Di antara mereka adalah siswa baru dan siswa yang lebih tua. Singkatnya, kompetisi berburu energi api tahun ini kemungkinan akan mengguncang seluruh Akademi Dalam. Ini karena ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir di mana siswa baru yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu telah menekan siswa yang lebih tua sedemikian rupa. Saat pertarungan di medan perang memasuki fase panas-panas ini, perubahan akhirnya mulai terjadi di medan pertempuran Xiao Yan. Setelah bertukar pukulan selama lebih dari 10 menit, Xiao Yan dapat dianggap telah sepenuhnya memahami pola serangan Su Xiao. Setelah ini, sudah waktunya untuk serangan seperti badai liar yang terakhir untuk berhenti. Tangan Xiao Yan memegangi penguasa yang berat itu dengan erat. Dia menjerit pelan saat tubuhnya mulai berputar dengan cepat seperti gyro. Bayangan hitam dan gelap yang sangat besar membawa angin menakutkan yang menutupi wilayah itu dalam radius 2 meter dari tubuhnya.
Dentang. Perubahan tiba-tiba Xiao Yan dari pertahanan juga di luar harapan Su Xiao. Dia dengan cepat menarik tubuhnya kembali saat tangannya menekan belati ke tubuh penguasa dengan cara yang sangat terampil, menggunakan kekuatan untuk mendorong tubuhnya ke udara. Melihat Su Xiao melompat kembali, ujung mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Sesaat kemudian, kepalanya sedikit miring ke belakang, sementara mulutnya membentuk cembung dan langsung terbuka dengan tiba-tiba. Segera, auman harimau yang berisi gelombang suara aneh dikeluarkan dari mulut Xiao Yan. Raungan itu baru saja keluar dari mulut Xiao Yan ketika Su Xiao, yang menghadapnya di sisi yang berlawanan, tiba-tiba merasakan ledakan, seperti guru yang bergemuruh di benaknya. Dalam sekejap, pikiran Su Xiao merosot dan pingsan. Auman hancur emas harimau singa ini adalah teknik Do Sonic yang telah dipraktikkan Xiao Yan tepat sebelum perjalanannya untuk memasuki Akademi Dalam. Sekarang dia telah menampilkannya untuk pertama kalinya, dia mendapatkan efek yang membuatnya bersukacita. Meskipun pusing Su Xiao bertahan hanya untuk sesaat, instan ini akan menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang kuat.